malam hari bang. Ya nggak terlalu malam sih, cuman sekitar jam 7-an lah, jam 7 gitu. Oh, habis maghrib? Habis maghrib, menjelang mau isya itu. Pas kita sedang jalan, saya lihat di situ. Itu pas malam ya bang ya, pas malam jam 7-an. Sendiri? Kita berdua tadinya bang, cuman temen kan nerima telepon tuh. Pas saya jalan, kok kata saya agak merinding amat ini ya gitu. Pas saya lihat bang, ibu itu ternyata tidak ada kepalanya. Teman saya itu kan lagi mandi, diketuk-ketuk bang, digini terus. Hei, saha sih senanya? Kalau orang Sunda ya, maksudnya, hei siapa sih yang ngetuk lagi? Saya lagi mandi. Dia buka bang pintunya. Pas dia buka, dia langsung gini bang, langsung melayang gitu. Dia ngelihat pas dibuka ada sosok? Iya, ada sosok. Itu apa? Semacam kuntilanak bang. Assalamualaikum brother, ketemu lagi dengan gue Arfi. Malam ini gue sedang berada di hutan di wilayah Banten. Gue jauh-jauh di tengah hutan, lo bisa lihat di belakang gue nih ada pohon gede-gede banget bro. Asli, 3-4 orang meluk itu belum tentu dapat. Di sini gue jauh-jauh mau datengin salah seorang yang mengundang gue datang, yaitu orang yang punya profesi sangat menarik, yang gak semua orang mungkin punya nyali untuk mengambil profesi ini. Dia adalah seorang petugas hutan di wilayah konservasi di daerah Banten, yang mungkin kalau polisi hanya berhubungan dengan penjahat. Dia setiap hari berhubungan dengan macan, babi, dan lain-lain, bahkan makhluk-makhluk dari alam sebelah. Lu pengen tahu kan orangnya siapa? Langsung aja gue perkenalkan dengan Kang Wawan. Apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kang Wawan, makasih banget nih. Yes. Malam ini saya dikasih kesempatan untuk masuk di hutan lindung nih ya. Iya, betul. Hutan lindung yang kayaknya masih banyak hewannya nih, Wan. Iya, betul. Kang Wawan, kalau boleh tahu wilayah Kang Wawan ini namanya apa sih, wilayah daerah? Ini daerah Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Bang. Jadi kita itu bertugas di wilayah Seksi 1 Carita, Banten. Nama saya Wawan, saya bertugas di kehutanan di wilayah Seksi 1 Carita, Banten. Banten. Sudah berapa lama Kang Wawan bertugas Saya di sini? bertugas di sini sudah hampir 15 tahun, Bang. 15 tahun? Iya, betul. Wah, 15 tahun sih bukan waktu sebentar. Iya. Artinya asam garamnya Kang Wawan sudah lumayan mengenal hutan inilah ya. Iya. Nah, di sini Kang Wawan yang ingin saya coba tanyakan adalah apa sih yang Kang Wawan hadapi di keseharian Kang Wawan sebagai polisi hutan? Artinya kan masih banyak tuh ya ketemu dengan berbagai macam. Ya Kang Wawan sebutin lah apa aja yang Kang Wawan temuin di sini. Yang saya temukan setiap hari menjalankan tugas patroli kawasan lingkungan itu hampir setiap hari itu bang. Terkadang kita ketemu macan kumbang ya. Macan kumbang itu ada 2 jenis di sini. Yang satu warna hitam, yang satu warna kuning, ketotolan itu bang. Oh, Panthera pardus. Iya betul. Masih banyak lagi jenis-jenisnya selain macan kumbang, ada juga biawak, ular piton, terus babi hutan, surili, lutung, terus ular kobra itu ya. Banyak jenisnya di sini. Selain hewan apa lagi? Selain hewan ada lagi juga ya semacam hal-hal mitos ya bang ya. Mistis ya. Dan itu ada di sini. Itu ada. Oke, tahan dulu Kang Wawan. Tuh, seru kan? Gue juga pengen tahu kisahnya Kang Wawan kayak gimana. Dan buat lu semua yang pengen bercerita kayak Kang Wawan dan ingin mengundang gue, lu tinggal hubungi nomor WhatsApp yang tertera di sini. Dimanapun posisi lu, mau di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, asal jangan Papua gue belum sana. Gue pasti akan datangi. Oke Kang Wawan, lu cerita gue akan potong. Siap. Ya. Siap. Halo brother, gue Arfi. Sekarang gue lagi ada di hutan daerah Pandeglang, Banten. Gue kesini diundang oleh seorang polisi hutan yang ingin membagikan kisahnya selama belasan tahun menjaga hutan angker di wilayah ini. Yang ternyata banyak kisah menarik yang beliau alami. Mulai dari bertemu macan, juga berhadapan dengan pemburu liar,
sampai juga bertemu dengan sosok yang dahulunya pernah dibantai dan dipenggal di kawasan hutan tersebut, yang ternyata masih ada dan bergentayangan. Sosok ini sering bertemu dengan para petugas hutan. Lu mau tahu kan kisah selanjutnya? Lu siapin deh tuh rokok, kopi, dan cemilan. Buat yang anti rokok, hehe, lu skip aja juga gak apa-apa, brother. Yuk kita gas. Nah Kang, coba lu review lagi biar gua tahu apa aja sih yang lu temuin selama bertugas di sini. Selama saya bertugas, saya ketemu dengan hewan ya seperti macan tutul gitu bang. Pada saat itu posisinya itu sedang hujan ya, cuman nggak terlalu lebat sih. Di saat saya menjalankan tugas patroli di atas itu kawasan. Tahun berapa itu? Itu tahun 2014 bang. 14. Iya. Itu pertama kali saya lihat itu bang. Sebelumnya saya belum pernah lihat, tapi pas tahun 2014 saya lihat dengan mata kepala sendiri ya saya lihat. Mungkin dia itu sedang menyerang monyet lah, dikatakan monyet lah. Mungkin merasa lapar ya mungkin ya. Saya begitu sedang jalan melihat suara gitu, mendengar suara teriakan monyet seperti ada serangan saling serang gitu bang. Monyet panik lah. Iya, monyet itu kan panik. Ada yang ke sana lari, yang ke sini lari. Pas saya lihat macan tutul itu salah satu dari serombongan monyet itu kena salah satunya bang. Diterkam? Iya diterkam di atas pohon itu. Artinya dia berburu itu di atas dahan-dahan? Kalau macan tutul itu berburu di atas pohon bang, bukan di daratan, bukan. Oke. Jadi di sini itu kan tidak ada rusa ya. Kalau misalkan ada rusa, mungkin dia juga bisa berburu di bawah. Karena di wilayah kita tidak ada rusa, jadi dia di atas dulu. Ketika kalau malam hari, barulah dia di bawah. Mencari makanlah semacam babi hutan, ataupun juga entah itu biawak, entah itu ular piton. Kesukaannya juga sama ular piton juga. Masuk mata rantai makanannya? Iya. Salah satu kesukaannya itu sama. Ular piton juga masuk. Nah itu berarti tadi dia dapat seekor monyet? Iya. Oke. Dapat satu itu di atas pohon itu sedang bergelut lah gitu, saling mencari makanan intinya seperti itulah bang. Selain itu juga banyak bang, bukan macan kumbang saja sih yang mencari makan ya. Terkadang biawak juga sama. Pada saat itu saya melihat seekor biawak dengan ular piton sedang bergelut gitu bang. Saya juga kaget, suara apa ini ya. Begitu saya lihat ternyata ular piton sama biawak yang sedang saling memangsa itu bang. Jadi mungkin biawak juga merasa lapar mungkin ya. Ular piton juga sama lapar. Begitu saya lihat ternyata dia sedang bergelut gitu. Sama-sama ingin memangsa dan hidup matinya itu salah satu mungkin ya. Jadi makanannya? Iya betul. Sesudah itu saya liatin aja di situ. Nah begitu saya dekatin, ternyata biawak itu kalah. Dilibet? Iya, udah dililit, semuanya udah dililit. Saya tidak mau ganggu karena itu mungkin sudah waktunya untuk jadi makanan hidangan lah, hidangan makanan ular mata piton rantai itu. yang memang seharusnya? Iya betul. Oh gitu. Jadi kehidupan di hutan itu seperti itu bang. Jadi bukan andai katalah kalau di jalan mungkin manusia dengan manusia bang ya. Sama juga, hewan juga sama. Kehidupannya liar, sangat ganas, lebih keras lagi gitu. Kehidupan di alam liar itu. Khususnya di kawasan kehutanan konservasi alam. Selain itu juga banyak lagi bang, hewan yang di sini itu. Ya seperti ular kobra ada. Kobra? Iya kobra. Banyak jenisnya. Di sini ada 2 jenis bang. Ada yang warna kuning dan warna hitam itu bang. Kuning? Iya. Yang kuning itu bang tuh, yang paling bahaya yang kuningnya itu bang. Kenapa itu? Itu lebih panjang lagi bang dibandingkan dengan yang hitam. Itu kobra atau king kobra? Kobra. Kalau yang kuning king kobra bang, kalau hitam kobranya. Oke. Iya beda 2 jenis itu. Iya. Terkadang orang bilang semuanya jenis ular itu yang taunya kobra itu warnanya hitam. Padahal ada 2 jenis. Yang lebih bahaya lagi yang warna kekuningan itu bang, yang paling bahaya. Dan lu pernah lihat? Pernah lihat saya. Seukuran tangan bang, besar dong, itu udah 4 meteran lebih. Bukan main. Pada hari itu saya sedang melaksanakan patroli, king cobra itu
mungkin dia sedang memburu mangsa, yaitu kodok bang, yang dia mangsa itu ya, kodok. Abang tahu sendiri mungkin suara kodok kalau udah digigit itu. Ya, Keras, iya, keras sekali Jerit dia, suaranya. jerit. Keras. Saya tahu itu kodok sedang dimangsa, nggak tahu sama ular, nggak tahu sama apa. Pas saya lihat, lagi digigit sama ular king cobra itu. Ya itu mungkin lah sudah waktunya mungkin ya makanan, jadi makanan king cobra, kodok, sang kodok itu. Selain itu juga masih banyak lagi jenis-jenisnya di sini. Burung elang pun masih ada. Masih ada di sini. Elang laut terutama bang, masih ada. Oh yang besar itu. Iya yang besar. Karena wilayah seksi 1 Carita ini kan berdekatan dengan pesisir pantai. Benar. Iya. Ada hutannya, ada pantainya gitu bang. Jadi elang laut itu masih ada di sini bang. Itu keluarnya sore bang. Setiap pukul 5 lah, jam 5 sore itu ada. Kalau pagi dia mungkin kan berkeliaran bukan di hutan tapi di laut berkeliarannya itu. Kalau sore barulah di hutan. Banyak sekali jenisnya di sini bang. Namanya juga kehidupan hewan liar ya di alam hutan itu. Di sini kan kalau gue lihat nih hutannya masih hutan yang bukan hutan yang lembab ya, Iya. karena dekat dengan pantai. Iya. Sepengetahuan gue ular-ular itu kalau hutannya itu masih daerah tropis panas itu akan ketemu ular-ular besar. Di sini ular pitonnya itu pernah lo ketemu yang ukurannya besar? Pernah bang. Pernah saya bang. Pernah melihat ular ukuran yang jumbo bang. Yang panjangnya itu kurang lebih sekitar 6 meteran bang. 6 meter? 6 meter. Itu kalau ular piton bang yang ukuran jumbo itu biasanya itu bukan di semak-semak ya yang dekat dengan kayu, bukan. Itu adanya itu di sarangnya di bambu bang. Jadi lingkaran bambu itu di dalamnya itu di situ sarangnya itu bang. Di dalam rumpun bambu? Iya betul, di sarang rumpun bambunya itu. Pas saya lihat waktu jam 9 pagi itu bang, saya kan baru naik mau melaksanakan patroli rutin ya kawasan. Itu saya lihat ekornya dulu. Pertama ekor, saya kira itu bukan ekor ular. Saya kira semacam potongan kayu lah, kayu ranting yang kering itu ya. Begitu saya lihat, wah ini mah ular. Bahkan yang ekornya aja seukuran besar bang. Nah dari situ saya tarik. Lu tarik? Saya tarik sama teman-teman ya. Lalu nekat. Iya, namanya juga kan sedang patroli ya sama teman-teman sama grup gitu ya. Saya tarik, udah kita tarik aja lah. Pas saya tarik, dia itu baru makan bang. Baru makan. Gendut perutnya? Iya, gendut perutnya. Kira-kira nggak tahu babi hutan yang dimakan, nggak tahu monyet lah, nggak tahu lah pokoknya. Karena perutnya itu kembung gitu bang. Pas saya tarik, dia kalau udah makan tidak melawan bang, diam. Jadi kayak orang mah pasrah lah, lemas. Iya betul. Pas saya tarik, ini mah besar sekali. Karena kenapa? Takut suatu hari nanti ada pembakaran liar doang bang. Takut bambu itu dibakar ya. Makanya saya pindahin itu. Enggak saya bunuh. Karena kenapa? Saya juga kan termasuk salah satu perlindungan. Konservasi? Iya. Jadi bukan kayu aja kita yang dilindungi. Termasuk hewan juga sama yang kita lindungi. Karena sesuai dengan undang-undang ya bang ya. Gitu. Pas saya tarik dia nggak melawan, besar sekali. Pas kita ukur, pakai ukurannya ukuran bambu kita bang. Oke. Namanya juga nggak bawa meteran ya. Kira-kira lah. Iya, 1 meter kita ukur dari ekor sampai ke kepala itu. Ada 6 meteran. Lumayan ukurannya besar sekali. Bahkan manusia pun juga mungkin masuk. Jadi banyak hewan liar di daerah ini bang. Bukan sedikit. Namanya juga hutan ya. Udah pasti gitu. Nah kalau boleh tahu hutan ini berapa meter persegi? Kalau kawasan untuk wilayah 1 seksi Carita bang ya, itu 3.500 hektar bang. Luas kawasannya itu. Kita ada 2 kecamatan ini bang. Yang pertama kecamatan Carita, yang kedua kecamatan Jiput. Jadi terbagi 2 kecamatan itu. Cuman wilayahnya 1, kita masukkan wilayah 1 Carita, Pandeglang, Banten. Oke. Nah kalau gitu kan otomatis ya yang namanya sebuah hutan. Karena gue juga dulu bekas pemburu liar nih. Iya betul. Iya. Dimana sebuah hutan itu masih keanekaragaman hayatinya masih bagus, itu akan menarik pemburu-pemburu liar untuk datang. Nah pernah nggak lu ada kasus-kasus di sini antara petugas dengan pemburu liar? Pernah. Sudah saya alami 3 kali kasus itu. 3 kali. Tahun berapa itu?
Itu yang pertama tahun 2012. Saya masuk itu kan tahun 2010 Bang ya. Nah tahun 2012 itu saya terjadi bentrok lah dengan gerombolan pemburu liar itu. Karena kenapa? Kita sesuai dengan undang-undang pemburu liar itu kan tidak diperbolehkan gitu memburu hewan yang ada di kawasan konservasi alam lindung. Ketika itu pemburu itu entah dari mana gitu, entah itu dari kampung mana ya, kalau sini kan kampung nyebutnya Bang ya. Itu sekitar 25 orang Bang. Rombongan pemburu itu. Dia menggunakan senjata semacam locok Bang, senjata locok itu. Oh, rakitan itu. Iya, rakitan. Yang isinya baut Yang segala isinya macam. baut, terus Paku. potongan besi gitu Iya. ya. Jadi salah satu rombongan pemburu itu kita tangkap Bang. Kita tangkap, kita amankan. Kita ambil 13 pucuk senjata rakitannya itu Bang. Bawa 13. Bawa 13 senjata. Kita amankan semua, termasuk orangnya juga. Yang sebagian itu melarikan diri. Apakah ada hewan buruan sebagai bukti? Ada 2 yang kena itu Bang. Yang dia bawa itu 2. Apa? Babi hutan. Oke. Yang 2 yang mereka bawa itu. Kita proses, cuman kita tidak menindak secara hukum ya. Kita namanya juga Warga kampung. keluarga lah. Biarpun juga mereka salah, tetap kita maafkan. Tapi kita kan bikin surat perjanjian bahwa kalau suatu saat nanti melakukan tindakan seperti ini lagi, kita akan melakukan tindak pidana. Oke. Begitu. Iya. Sorry gue potong dikit. Kadang memang pemburu nih, kalau dari sisi gue kadang-kadang kita berpikir babi hutan itu nggak dilindungin. Tapi kita nggak pernah tahu kalau di wilayah konservasi yang nggak dilindungin pun nggak boleh ditembak. Nah, itu kadang-kadang sosialisasi itu nggak nyampe nih ke pemburu nih. Gue dulu pemburu babi juga. Babi hutan memang Bang, hewan tidak dilindungi ya. Tapi kalau di daerah ya semacam kelapa sawit ya, daerah-daerah persawitan misalkan, itu kan bukan kawasan konservasi Bang. Iya, boleh di situ. Boleh di situ, mau ditembak, mau dipakai parang lah silahkan. Tapi kalau kawasan itu jelas tidak diperbolehkan Bang. Jangankan babi hutan, burung pun juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau sudah masuk wilayah konservasi Iya, itu sudah betul. melanggar hukum. Iya. Karena itu sudah menjadi mata rantai makanan di situ. Iya. Oke, masuk akal. Terus. Kalau misalkan kita tidak ditindak, otomatis itu kan pasti kan semakin marak nanti Bang. Benar. Semakin marak. Yang lain mungkin bukan dari babi hutan aja Bang yang mereka ambil ya, atau mereka bunuh. Mungkin dari hewan yang lain juga semacam monyet, surili, lutung. Akan merembet Akan merambat kemana-mana. Jadi itu kan sangat merusak. Buat apa kita bekerja di kawasan konservasi alam lindung ya Bang ya, kalau tidak menjaga gitu. Artinya awalnya lu dengan cara persuasif dulu. Iya. Baru setelah itu peringatan, baru tindakan tegas. Iya, betul. Oke. Selain itu para pelanggarnya, selain pemburu-pemburu liar. Oh ya, tadi kan lu bilang ada berapa kali kasus? Itu kan satu yang tadi tuh. Kan lu bilang 3 kali ketemu. Iya, 3 kali ketemu saya. Yang kedua? Itu yang pertama kan tahun 2012 Bang ya. Oke. Saya udah bikin surat perjanjian bahwa jangan sekali-kali lagi melakukan perbuatan seperti itu. Itu kan dilarang oleh negara lah. Nah, pada tahun 2016 ada lagi Bang, pemburu liar lagi. Itu mah dari Kesatuan Perbakin Bang. Oknum mengatasnamakan Perbakin mungkin itu ya. Cuman itu malam hari Bang. Dia berburu malam hari. Ketika itu ada sebuah mobil, mungkin dia taruh di seberangan dengan kawasan lah. Nah, saya dapat laporan dari warga, katanya ada 6 orang pemburu liar malam ini sedang berburu di kawasan. Saya belum tahu kawasannya, kawasan sebelah mana gitu Bang ya. Cuman saya tindak langsung ke sana pada malam Kamis itu Bang, jam 1:30 malam. Barulah kita ketemu di sana di atas. Karena dia juga kan menggunakan Lampu blor ya? Iya, lampu blor. Mungkin itu kata saya pemburunya. Begitu kita dekati, kita langsung kasih arahan lah
ke pemburu liar itu ya. Kalau pemburu kan tidak diperbolehkan untuk memburu di kawasan, terkecuali di kawasan milik, silahkan itu. Karena tidak ada surat izinnya lah, biarpun ada surat izin dari manapun juga, tetap kita kan tidak diperbolehkan gitu, Bang. Mau backingnya siapapun juga tetap tidak diperbolehkan lah. Langsung kita panggil ke kantor, dia ngajak musyawarah dulu, katanya bisa nggak Pak kalau misalkan kita musyawarah lah secara kekeluargaan. Ini saya tanya dari mana, rombongan dari mana ini, apakah orang sini? Saya mau lihat dulu KTP-nya ya. Ternyata pas saya lihat KTP-nya itu ternyata bukan penduduk penduduk di sini asli gitu, Bang. Orang mana, Jakarta? Itu orang Tangerang, Bang. Orang Tangerang. Pas saya lihat KTP-nya, Bapak ini warga Tangerang Selatan, kok berani sekali berburu di kawasan hutan lindung ini. Dia juga katanya dengar-dengar bisa katanya kalau berburu di sini, mungkin kata orang yang di pantai lah gitu. Kalau berburu di situ boleh nggak? Boleh katanya Pak, silahkan. Itu juga seorang pedagang yang bilang katanya kepada pemburu itu. Kata saya jangan Pak, tidak diperbolehkan. Bahkan Bapak izin pun juga ke petugas tetap tidak diperbolehkan. Udahlah, pada malam itu kita musyawarah beres. Mereka pulang langsung. Tapi tidak ada hasil sama sekali. Pada malam itu kosong. Belum ada barang buktinya. Belum ada barang buktinya. Nah, selain yang lu jaga kan selain hewan di sini, kayak di belakang kita ini pohon gede-gede banget. Iya. Ini pohon yang di belakang lu ini gue yakin nih 4-5 orang aja belum tentu bisa meluk nih. Belum tentu ini selalu besar. Ini usianya Bang hampir 90 tahunan Bang. Usianya ini. Ini kayu kaya ini Bang, namanya kayu kaya Antoteka. Kayu seberang lah dari Kalimantan Timur ini Bang, dari Kaltim. Artinya ini kan juga ada dong orang-orang yang mengincar nggak hanya sebatas hewan. Artinya kayu ini pun juga menjadi target dong. Iya. Nah, pernah nggak lu bersinggungan dengan para pembalak liar di hutan ini? Yang ketiga itu Bang, itu kejadiannya pembalakan liar. Waktu itu pada hari Senin, saya 13 orang Bang itu, 13 sergu ya, melaksanakan patroli. Mereka itu menggunakan senso ya, gergaji mesin lah. Itu mereka melakukannya bukan di siang hari atau di sore hari Bang, bahkan di malam hari. Iya, malam-malam melakukannya itu. Pas saya ke sana, saya lihat bekasnya itu Bang, bekas abunya itu ya, abu gergaji. Ya gergaji itu, bekas senso itu. Saya cari, ini nggak jauh ini kayunya itu, nggak bakalan langsung habis ya, karena barusan ini nebangnya. Pas kita cek, ternyata mereka tumpuk di sebuah semak Bang. Itu kurang lebih 85 potongan. Kayu besar itu? Iya, yang sudah jadi itu Bang, yang sudah jadi. Mungkin buat dijual lah, atau mungkin buat bikin rumah. Tapi saya kurang tahu ini, yang nebangnya itu berapa orang. Begitu saya tunggu, pasti ini diambil Bang. Oh, mau disergap? Iya, Okay. pasti mungkin suatu hari pasti diambil, entah itu malam, entah itu siang ya, entah itu sore. Saya nunggu di situ Bang, sama rombongan ya, saya nunggu di situ. Kita jangan pulang, kita di sini aja dulu, bikin camp lah. Nah, pas satu hari saya nunggu, mereka datang Bang. Kalau nggak salah jam 5:30 sore mereka datang. Menjelang gelap. Itu kurang lebih 8 orang yang siap ngangkut itu Bang. Kita tidak melakukan tindakan dulu Bang ya, sebelum mereka ngambil potongan kayu tersebut. Nah, sesudah itu mereka ambil pas jam 6 lebih itu Bang ya. Di situ saya sergap langsung. Langsung saya todongkan ya gitu. Oh, lu bawa senjata juga ya? Iya. Begitu saya sergap, mereka semuanya langsung tiarap lah. Bahwa mereka itu mengaku bahwa ini emang tebangan saya gitu. Itu yang ditebang 23 pohon Bang. 23 yang, pohon? Iya, yang ditebangnya. Jenisnya itu mahoni,
terus sama meranti bang, kayu meranti, kayu seberang semua itu, kayu bagus semua yang mereka tebang itu. Kita proses itu bang ke jalur hukum. Bahkan kalau kita bikin surat perjanjian musyawarah itu makan tidak boleh bang ya, karena kenapa? Itu sudah terlalu berlebihan bang. Karena memang niatnya untuk nyari duit itu ya. Iya. Kita tanya ini barang kemana larinya, dia bilang katanya kan ada nih salah satu perusahaan kayu gitu bang, buat bikin rumah lah, kusen entah pintu gitu bang ya. Yang baru masuk itu belum ada bang potongan kayunya, baru rencana doang. Saya kan rencanakan mau nindak nih ke pembelinya, cuman barangnya ini belum masuk. Karena baru wacana ya, wacana kayu ini mau dijual gitu. Kalau enggak mereka akan kena undang-undang kayak nadah jadi ya. Iya. Kalau misalkan salah satu potongan kayu udah masuk aja ya ke perusahaan kayu itu, baru kita sergap bang, karena termasuk salah satu penadah. Iya, artinya baru sebagai pelakunya aja ya, Iya, Bang, penebangnya. Iya, dan betul. itu diproses hukum semuanya? Sama, diproses hukum semuanya. Wah, berarti lu kadang kalau lagi patroli pun memang bawa senjata ya? Harus itu mah bang. Udah SOP-nya ya? Iya. Karena Harus. lu nggak hanya bertemu dengan hewan, tapi juga dengan orang-orang yang mungkin pemburu kan juga bersenjata dong? Iya, betul. Kalau lu pakai golok doang konyol. Iya. Betul sekali bang. Nah ini yang pengen gue tanya nih satu lagi. Ini kan tadi lu ketemu hewan udah, ketemu pemburu udah, pembalak liar udah. Nah ini kan di malam-malam gini kan hawanya rada-rada beda nih. Iya betul. Lu tahu agak sedikit merinding lah. agak gitu. sedikit merinding nih. Iya nih. benar. Benar Nah, bang. Di sini pengalaman-pengalaman lu yang menyangkut hal-hal kayak gitu di hutan, pernah nggak dan seperti apa? Pengalaman bang ya. 2 kali kita bang. Tahun berapa itu? Itu pertama tahun 2017 bang. Pada saat itu kan lagi genting-gentingnya itu bang. Yang terjadi pembunuhan bang. Ada pembunuhan juga. Pas kita malam hari bang, ya nggak terlalu malam sih, cuman sekitar jam 7-an lah, jam 7 gitu. Oh habis maghrib? Habis maghrib, menjelang mau isya itu. Pas kita sedang jalan, mau menuju ke mes ya. Saya lihat di situ, itu pas malamnya bang ya, pas malam jam 7-an. Sendiri? Kita berdua tadinya bang, cuman temen kan nerima telepon tuh. Mungkin dia nunggu dulu ya, nahan dulu, kita jalan. Pas saya jalan, kok kata saya agak merinding amat ini ya gitu. Ternyata dia itu liatin kita bang. Pas saya lihat, dia juga lihat. Nah pas saling lihat ini bang ya, di selah-selah pohon itu kan, pohon kan besar nih, sama-sama kayak gini bang nih. Oh lagi di dalam hutannya ini? Iya. Oke. Pas dia lihat gini, saya lihat, waduh, di situ bang saya nggak mau ngomong apa-apa lagi, langsung jalan aja lah. Apa yang lu lihat? Ya sama-sama kunti gitu bang, kuntilanak. Ya. Karena kenapa? Rambutnya panjang, mukanya itu bang sedikit agak putih gitu. Pucat? Iya. Wah kata saya ini mah kuntilanak. Jadi kan suasananya itu kan beda bang, hawanya itu kan sedikit panas bang, sedikit panas gitu auranya ya. Bahkan kaki saya pun juga sedikit melangkah juga agak susah gitu bang, terasa berat lah, terasa berat. Pengennya kita duduk di situ bang, lemes, pengen duduk lah, pengen tidur gimana gitu. Tapi kita paksain aja supaya bisa jalan. Gitu. Dia nyari ngapain itu? Ya mungkin kalau kata orang sini mah sedang apes lah intinya bang. Mungkin ketemu dengan manusia gitu. Mungkin lagi apes-apesnya dia gitu, ketemu secara tidak berlangsungan ya bang ya gitu. Kalau kita mencari kan nggak mungkin kita ketemu gitu bang. Tapi kalau kita sedang tidak baik nasibnya, mungkin miliknya ya ketemu gitu. Mau gimana lagi, udah waktunya mungkin kita saling bertemu kayak gitu bang. Itu yang satu. Kalau yang kedua itu saya sore hari bang. Masih terang? Iya masih terang. Cuman di kawasan hutan itu kan biarpun
sore ataupun juga siang tetap bang, namanya juga hutan ya, bukan di kota. Biarpun jam 2, jam 3, tetap namanya di hutan itu kan tetap posisinya itu bang, lembab lah. Lembab dan rada gelap. Iya, agak gelap sedikit. Itu pas hujan itu bang, tadinya kan hujan besar, saya berteduh di atas. Setelah saya turun jam 4 sore, menjelang ke jam 5 sore. Kita kan banyak kan tuh, ada 7 orang. Sebagian duluan yang jalan. Nah, setelah itu hujan besar bang, datang lagi. Yang lain lari ke sana. Intinya kita mencari perlindungan bang, Neduh, biar tidak basah lah. Saya lari ke sebelah sini, yang sedikit agak jauh lagi bang, itu ke tempat saung itu. Nah, pas saya ke saung, mau ke saung, saya lihat ada kaki bang, ada kaki. Yang jelas kaki ibu-ibu, karena kenapa? Pakai samping bang, samping ibu-ibu lah. Ibu-ibu kan tahu sendiri kalau di kampung itu kan sering pakai samping itu bang, pakai baju juga daster gitu ya, daster ke orang tuaan itu. Bu, saya numpang berteduh, dia diam aja bang. Padahal kita di samping. Kalau ibu posisinya sedang di saung ya, di dalam saungnya itu bang. Cuman saya lihat kakinya dari bawahnya. Saya berteduh di pinggirnya, bu, saya ikut berteduh. Dia nggak jawab. Nah, begitu saya berteduh di sampingnya, saya juga kan pengen lihat mungkin bang ya. Kalau nggak dilihat, kita kan nggak sopan lah gitu. Pas saya lihat bang, ibu itu ternyata tidak ada kepalanya. Di situ bang, saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuman kaget gitu bang. Jadi muka saya itu kayak gimana bang? Bulu juga, bukan main. Kaki aja bang, kaki. Sempat di situ berdiri saya bang, sekitar 60 detik bang, berhadapan dengan ibu itu. Nggak bisa gerak loh. Nggak bisa gerak. Begitu kita lihat gini, udah shock di situ langsung bang. Disebut sadar saya mungkin enggak gitu bang ya, disebut enggak gitu bang. Kayak kesirap lagi. Iya, kayak kesirap. Jadi tidak ada hawa sedikit pun. Tidak ada hawa takut, tidak ada hawa untuk lari. Jadi posisinya udah pasrah gitu bang. Udah pasrah. Saking kenapa? Saking takutnya. Iya. Saking takutnya, udah pasrah. Hampir 60 detik saya di situ bang. Berhubungan dia itu mungkin sudah waktunya menghilang, baru di situ saya sadar. Langsung saya begitu, gini mata juga bang, nggak berkedip sama sekali bang. Melotot saya bang, sambil lihat itu sambil melotot. Gini nih saya, karena kenapa? Saking panik, saking kaget bang. Di situ saya shock, udahlah, diam aja saya gini. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah, mau menjerit. Mulut terasa dikunci bang, kaki nggak bisa bergerak, tangan sama pun juga, kepala apalagi bang, terasa berat. Pundak apalagi, bulu kuduk semua, merinding semua. Terus di lokasi itu bukan main panasnya bang, seperti kita di pinggiran api unggun. Panasnya itu, hawa panasnya itu, iya, mungkin hawanya lah, hawa apa namanya disebutnya itu, auranya itu bang, aura mistisnya itu. Di situ saya pasrah udah, nggak mau ngomong apa-apa, nggak mau berteriak, nggak mau apa-apa. Sesudah dia tidak ada, barulah saya sadar. Bahkan saya sambil jalan juga, udah nggak bilang sama teman-teman juga bahwa saya lihat ada seorang ibu tidak ada kepalanya. Di situ bang, saya turun sampai 6 bulan bahkan 8 bulan bang. Saya masih teringat itu bang. Kayak trauma ya? Iya, kayak trauma gitu. Setiap saya lewat, ingat lagi gitu bang. Setiap saya ke atas, ingat lagi. Jadi nggak mau jauh dari teman gitu bang. Lama-kelamaan, mungkin saya juga bisa melupakannya gitu bang ya. Gitu. Jadi nggak terlalu diingat-ingat lagi. Tapi pas waktu ketemu mah, saya benar-benar itu bang.
Tengah malam mimpi lagi bang, mimpi dan mimpi lagi. Sampai ke bawah mimpi. Iya, sampai ke bawah mimpi. Bahkan tiap saya duduk juga sendiri, ingat lagi. Bayang-bayang kayak gitu, ingat-ingat terus, teringat terus. Jadi bukan hal yang indah aja mungkin ya, yang selalu diingat oleh seseorang itu bang. Yang seperti itu juga teringat terus bang. Nah, si ibu-ibu ini kalau boleh tahu, apakah ada latar belakangnya dia seperti itu? Nah begitu kita cari informasi dari warga setempat bang ya, karena kita kan itu kan beda kecamatan itu bang, karena itu kan termasuknya kecamatan Jiput ya. Oh, maksudnya Jiput? Iya, kecamatan Jiput. Kita ngobrol dengan tetangga di sana. Saya pernah lihat, bahkan ketemu dengan seorang, nggak tahu ibu-ibu itu, nggak tahu perempuan usia muda lah. Yang jelas perempuan? Yang jelas perempuan, karena tidak ada kepalanya gitu. Mau bilang tua saya nggak lihat, mau bilang muda saya nggak lihat. Kata orang kampung kan, kalau kata bahasa Sunda, di mana mendakna sana bapak? Di saung. Eta mah anu di buntungan teh cenah huluna meureun tah gitu. Artinya? Iya, artinya itu mah mungkin yang di kepalanya gitu. Yang di kepalanya? Iya. Dulu kan cerita warga setempat katanya si perempuan itu menduakan lah gitu bang. Selingkuh? Ya kata orang mah selingkuh gitu. Dia istri orang nih, selingkuh Iya, sama orang lain? Sama orang lain. Oke. Tapi dia sebatas dengar doang gitu bang. Sebatas dengar, katanya dia sekarang menjalin hubungan dengan orang lain gitu. Cuman belum ada bukti. Nah sang si suami ini mungkin udah tidak terendam lagi mungkin ya hawa amarahnya itu. Mungkin dia ngomong sama istrinya tidak ada kejujuran, mungkin terpaksa yang ada di kepalanya gitu ceritanya gitu. Oleh suaminya sendiri? Iya. Sampai putus katanya bang kepalanya itu. Ya itu namanya juga kan cerita orang ya, saya kan nggak tahu. Yang penting saya begitu saya lihat di sebuah gubuk di hutan itu, seperti itu kejadiannya bang. Dan menurut warga si perempuan ini, jelmaannya ini memang sering kelihatan? Katanya di kampung juga suka. Oh, artinya dia juga di kampung meneror? Iya, suka muncul, ada yang lihat, suka muncul. Dan itu kejadian tahun berapa? Pas saya ngobrol dengan warga itu kurang lebih katanya tahun 1993 bang. Mungkin saya juga masih kecil lah gitu. Udah lama gitu kejadiannya itu. Tapi masih gentayangan? Iya. Mungkin belum tenang dari sananya. Anjir, merinding gue cuy. Iya, saya juga merinding bang nih kalau diingat-ingat lagi mah, beneran bang. Kalau kita berbicara seperti ini, saya ingat lagi bang, beneran. Ingat, jadi terbayang lagi gitu bang. Dari mulai bajunya gitu ya, mulai dari kulitnya gitu, terus sampingnya itu bahkan saya masih ingat. Itu bajunya aja bang. Mungkin tahun 93, istilahnya masih zaman dulu bang ya, masih zaman dulu lah dikatakan, belum ada lampu gitu ya, belum ada lampu penerangan lah di kampung-kampung juga. Bahkan kendaraan pun juga nggak seperti sekarang bang. Bajunya itu kalau nggak salah warnanya warna merah bang, bunga-bungaan bang, bunga-bungaan, pakai kancing masih kancing kuno gitu bang, kancing kuno. Dia itu menggunakan samping. Samping itu apa ya? Sarung. Oh, sarung. Kalau kata orang ini mah sarung lah, kalau orang sini menyebutnya samping. Jadi dia itu menggunakan samping, diikat, udah pakai baju itu, pakai baju yang ada kancingnya itu. Saya juga kurang tahu itu perempuan usianya berapa tahun, saya nggak tahu, karena yang saya lihat cuman badannya doang itu. Oh. Bukan main ngerinya. Pernah temen juga cerita ke saya, jadi bukan saya aja yang punya pengalaman bang ya, temen juga ada yang pengalamannya ketemu dengan hal-hal makhluk astral lah di hutan ini ya. Iya. Kalau temen
pas lagi mau mandi bang. Kita kan nih di mes bareng, dia mau mandi. Saya lagi ngobrol di dalam, tapi teman mau mandi. Kata teman saya, tadi siapa yang ketuk pintu katanya ya. Kata saya nggak ada yang ketuk pintu. Siapa yang ketuk-ketuk pintu ya kata saya. Jadi teman saya itu kan lagi mandi diketuk-ketuk bang, begini terus. Teman saya bilang, aya naon? Aya naon itu kan ada apa ya? Nggak jawab. Diketuk lagi bang, gini. Hei saha sih senanya? Kalau orang Sunda ya, maksudnya hei siapa sih yang ngetuk lagi? Saya lagi mandi. Dia buka bang pintunya, liatin nggak ada gitu. Bisa mungkin Wawan kali ya yang ketuk, mungkin teman saya nyangka saya yang ketuk gitu bang. Padahal saya enggak, lagi ngobrol di depan sama teman juga. Sama teman dikunci lagi pintu kamar mandinya itu, mandi lagi, dia ketuk lagi bang, pintu itu diketuk-ketuk lagi. Emang mes kita itu kan belakangnya kan hutan bang. Pas dia buka, tiba-tiba kata teman saya itu pas dia buka, dia langsung gini bang, langsung melayang. Dia ngelihat pas dibuka ada sosok. Iya ada sosok. Itu apa? Semacam kuntilanak bang. Perempuan. Perempuan. Cuman tidak terlihat mukanya, cuman tiba-tiba melayang aja. Terlihat itu gaunnya yang ke bawah. Ini maaf bang ya. Bahkan dia itu sempat nggak pakai celana apa-apa bang. Lari ke kita nyamperin. Sambil berteriak. Saya kaget lagi ngobrol kayak gini aja sama abang gitu ya. Kata saya ada apa? Ayah setan sebenarnya ngomong gitu. Bahasanya kalau orang Sunda, kalau bahasa ini kan, saya lihat setan katanya, ada setan di dalam. Kata saya setan, mana ini mungkin setannya, barang kamu, kata saya gitu. Masih telanjang nih. Iya masih telanjang itu bang. Saking panik ya, saya ambilin anduk doang katanya. Saking panik dia, ya udah kita bareng-bareng. Saya antar dia ke kamar mandi, ngambil anduk untuk bersihin lagi ya. Maksudnya membersihkan badannya lagi gitu biar bersih. Saya tungguin di situ, bahkan pintunya itu nggak ditutup bang, dibuka aja sama dia. Ya udah saya tungguin di sini. Kata saya kok satu ini penemuan, tapi saya belum pernah kalau di mes. Tapi kalau teman saya yang cerita, saya percaya bang. Karena kenapa? Nggak mungkin dia lari dengan keadaan seperti itu gitu bang. Bener. Kalau dia mau berbohong, mungkin dia kan beda lagi bahasanya bang. Saya tahu orang berbohong dan tidak. Lagi siapa yang segila itu mau telanjang demi ngebohong kan gila. Andai kata kalau di situ banyak perempuan, dia tidak malu bang. Karena kenapa? Saking panik, saking takut gitu. Biarpun di sana banyak perempuan ya, misalkan ada entah itu istri saya, entah itu istri teman saya, dia nggak bakalan malu. Karena kenapa? Panik. Saya juga lihatnya gugup bang. Ini orang bener kayak saya, kata saya pasti ini ketemu gitu. Itu kan baru temen yang satu kerjaan bang ya. Nah ada lagi nih, kalau di sini itu kan kalau lagi pas musim durian itu bang, musim durian lah, durian Carita kan sudah terkenal ya. Kalau sedang musim ya. Nah kalau musim durian itu bang, musim durian itu kan pada ngambilnya kan malam hari ya. Kalau yang punya mungkin nungguinnya kan di gubuknya gitu bang. Terkadang yang nggak punya ini mencari gitu bang. Mencari ya biarpun punya orang juga, entah itu orang itu nungguin apa tidak. Kalau misalkan tidak ditungguin, mereka ambil gitu bang. Oh nunggu jatuhan? Iya yang jatuhan itu. Kalau khas orang Carita, kalau dikala sedang panen durian, itu seperti itu bang, rame di hutan juga. Nah itu banyak sekali bang hal mistisnya itu. Temen pernah cerita waktu dia nungguin durian di kebunnya itu, dia berdua sama anaknya. Anaknya itu kan jam 2:30 pagi tidur. Nah si bapaknya itu sendirian bang, ngambil pas gitu bang ya, jatuh ya durian yang udah matang itu, dia ambil, dia simpen di bawah gubuknya itu bang, ditumpukin lah di situ.
kalau gini mandi kayak ditumpukin di sini gitu. Anaknya tetap masih tidur di situ, di gubuk. Pas dia ngambil lagi, seukuran sekitar jam 4 pagi. Yang paling bawah bang, pas dia ngambil, pas dia ke atas, nah anaknya itu tiba-tiba ada yang liatin bang, ada yang gini, maksudnya duduklah gini. Itu semacam kuntilanak juga sama. Begitu bapaknya naik, saya merinding nih bang, nih, beneran aja. Tuh. Pas bapaknya naik, anak saya sama siapa itu ya? Langsung dia lari bang, ngejar anaknya. Takut kenapa? Takut terjadi sesuatu. Pas bapaknya nyamperin, itu udah terbang melayang. Si kuntil anaknya itu. Bahkan bapaknya juga langsung ini. Si durian yang dipegang sama dia itu dilempar bang. Berarti bapaknya sempat ngeliat juga si kuntilanak? Sempat ngeliat. Karena kenapa? Pas diambil dia jalan. Kan itu kan di saung itu kan nggak ada lampu penerangan bang ya, namanya juga di hutan. Cuman ada pakai minyak tanah itu bang, lampunya itu lampu totok lah kalau di sini mah, ataupun juga semacam culung ya, yang pakai bahan minyak tanah. Dia kan naruhnya sebelah sana, jadi nggak terlalu dekat dengan tempat tidur. Kelihatan bang, dia langsung lari lah, langsung nyamperin anaknya itu. Takut apa? Takut terjadi sesuatu sama anaknya. Pas dia sambil berteriak, itu langsung melayang bang. Bahkan si durian yang dia pegang itu satu ya, dia lempar. Nggak tahu kena, nggak tahu juga. Dia bilang, saya lempar katanya. Saking kenapa? Saking panik anaknya gitu. Bahkan dia ngambil senter juga diginiin bang. Udah nggak ada. Itu kejadiannya itu. Salah satu cerita teman saya itu bang. Namanya juga di hutan pasti ada aja. Nggak di hutan, nggak di daerah manapun juga pasti ada. Bisa dibilang nih pengalaman lu komplit juga ya di sini ya. Ibaratnya ketemu berbagai macam hal-hal seperti itu, dan memang yang dinamakan hal gaib itu ya nggak bisa dipungkiri ya, namanya hutan memang rumahnya mereka ya. Iya betul bang. Dan pengalaman lu yang tadi sih itu serem juga sih, yang si perempuan tanpa kepala itu, wah itu sih. Gila, gue ngeliatnya juga sawan kali itu. Bukan main bang, itu mah cukup pengalaman lah. Pengalaman kita. Gitu. Buat cerita ke anak cucu ya? Iya. Setiap orang pasti punya pengalaman gitu bang. Dan itu menurut warga itu sudah menjadi kayak urban legend ya? Iya. Ibaratnya kejadian itu nggak sekarang, tapi zaman dulu. Zaman dulu, udah lama gitu. Dan itu dipenggal ternyata. Iya. Oke. Nah nih, sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan lo buat yang pada nonton dari apa yang lu ceritain tadi sebagai seorang petugas hutan? Ya buat para penonton, namanya juga kehidupan seorang petugas di kehutanan penuh beresiko lah. Ada aja pengalaman yang saya alami, seperti itulah kenyataannya yang saya alami sewaktu saya bertugas di kehutanan. Oke. Ya, semoga yang pada nonton juga sadar kalau yang lu jalan ini juga hal penuh beresiko, dan lu pun hanya menegakkan hukum dan undang-undang ya. Iya. Jadi kalaupun ada yang ditindak ya karena mereka melanggar undang-undang. Iya, betul bang. Tapi cara lu tadi bagus juga. Yang namanya warga masyarakat, coba persuasif dulu, diedukasi, di warning, setelah itu mereka tetap ngeyel baru ditindak. Iya. Artinya nggak langsung semena-mena gitu aja ya. Wah, luar biasa nih. Nah, buat lu semua yang pengen cerita kayak Bang Wawan ini, lu bisa kirim voice note lo ke nomor yang tertera di sini, dimanapun lo berada, selagi itu masih daerahnya oke, gue samperin brother. Oke, Bang Wawan, sebelumnya gue thank you banget. Siap. Lo udah cerita pengalaman lo, mantap banget. Mudah-mudahan ini bisa jadi karena kawan-kawan ini pengen cita-cita profesi yang seru. Nah menurut gue sih, profesi lo ini kan seru nih. Kan kemarin gue udah datengin pemandi jenazah tuh, wah seru juga tuh. Nah lo sebagai petugas hutan nih, yang lo hadepin bukan maling, bukan apa yang lo hadapin, macan tutul, pembalak liar, pemburu liar, nggak kalah serem cuy. Oke, kita tutup dulu episode ini ya. Oke, gue Arfi dan Mas Wawan, Bang Wawan, kita undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.